Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan bercerita dan juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman tanyakan kepada saya lewat WA atau inbox di media sosial saya. Oke, teman-teman, kalau kalian melihat saya sekarang sedang ada di SMP Negeri 1 Singosari tentunya ya. Sedang isoter ya, isolasi terpadu, dan ini barusan berjemur tadi teman-teman ya, barusan berjemur. Oke. Sebelumnya saya berterima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya, yang sudah menonton video saya kemarin tentang pengalaman kami di tempat ini. Teman-teman, yang pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan ya, apakah sudah divaksin, dan kalau sudah divaksin kenapa bisa terpapar COVID-19 begitu ya. Oke, saya, istri saya dan juga ibu saya sudah vaksin ya, 2 kali. Saya 2 kali, istri saya 2 kali, ibu saya juga 2 kali. Kami vaksin Sinovac. Kapan lalu kami divaksin menggunakan vaksin Sinovac ya. Sudah vaksin 2 kali. Nah, teman-teman, setahu saya kenapa orang yang sudah divaksin masih bisa terpapar? Kemungkinan memang masih bisa terpapar ya, kemungkinan kita yang sudah divaksin itu kemungkinan untuk terpapar itu masih ada gitu ya. Karena vaksin itu bukan menjamin kita tidak terpapar COVID. Sekali lagi, vaksin tidak menjamin kita tidak terpapar COVID. Karena vaksin sendiri itu lebih kepada meningkatkan kekebalan tubuh kita ya terhadap virus ini. Jadi meningkatkan kekebalan imun tubuh kita gitu. Dan juga vaksin sendiri itu menolong kita saat kita terpapar, gejalanya itu lebih ringan gitu ya, gejalanya menjadi tidak berbahaya bagi tubuh kita, seperti yang saya pernah ceritakan di video saya sebelumnya. Jadi sekali lagi, kami sudah divaksin, saya, istri dan ibu 2 kali juga sudah divaksin ya. Vaksin 1, vaksin kedua sudah selesai dan tetap aja terpapar ya. Jadi sekali lagi, itu bukan jaminan, tapi itu menolong atau meningkatkan kekebalan tubuh kita dan menolong kita ketika kita terpapar ya, gejalanya menjadi tidak berbahaya bagi tubuh kita gitu. Kemudian ada pertanyaan juga ya, bagaimana kalau sudah olahraga, rajin olahraga, makan makanan sehat tapi kok masih terpapar? Teman-teman, kemarin saya menonton video dari Deddy Kobuzer ya, Om Deddy ya. Beliau ternyata barusan terpapar COVID juga. Teman-teman bisa melihat beliau begitu kok gagah gitu ya. Dia bertanya kepada dokter ya, kemarin dia mengundang dokter Gunawan kalau saya nggak salah ini. Namanya dokter Gunawan, menanyakan, saya sudah olahraga, saya mau makan makanan sehat, tapi kenapa saya masih terpapar ya? Om Deddy merasa kecewa dengan itu gitu loh. Kemudian dokter itu menjawab bahwa apa yang telah Om Deddy lakukan dengan dia berolahraga, makan makanan sehat, sama sekali itu bukan hal yang sia-sia. Karena ya, ternyata karena dengan dia berolahraga, makan makanan sehat, termasuk kita divaksin, itu menolong kita di saat kita terpapar COVID ya, gejalanya tidak membahayakan kita ya, teman-teman, itu masih bisa menolong kita lah, intinya seperti itu ya. Jadi vaksin, olahraga, makan makanan sehat itu sangat penting ya. Pentingnya saat kita tidak sakit, dan juga dan saat kita terpapar COVID, gejalanya tidak berbahaya buat tubuh kita tentunya, selama tidak ada komorbid teman-teman ya. Itu pertanyaan yang banyak ditanyakan ya. Vaksin sudah ya, kemudian kenapa masih terpapar, saya sudah jelaskan tadi. Pertanyaan selanjutnya yang banyak ditanyakan ya, ada beberapa orang yang tanya kepada saya di WA, juga di inbox ya, di media sosial saya yang lain. Loh, kenapa tidak memilih untuk isoman saja? Kenapa memilih untuk isoter ya? Kenapa tidak memilih isolasi mandiri? Kenapa harus isolasi terpadu? Teman-teman, di awal kami terpapar sebenarnya, di awal kami tahu setelah swab antigen, sebenarnya kami memilih untuk isoman ya. Kami memilih untuk isolasi mandiri di rumah saja. Tapi setelah kami kabari kepada pihak RT, kemudian Pak RT menyampaikan
ke tim gugus waktu itu ya, tim gugus penanganan COVID kecamatan. Ternyata sudah ada arahan, sudah ada instruksi dari pemerintah ya, melalui pemerintah kabupaten, kemudian kecamatan dan juga RT RW ya, untuk kemudian semua isoman, semua positif ya, semua pasien positif atau yang sedang melakukan isolasi mandiri itu semua diarahkan ke isoter, yaitu di isolasi terpadu. Dan tanggal 18 itu sepertinya disosialisasikan teman-teman ya, disosialisasikan supaya semua yang isolasi mandiri dibawa ke isolasi terpadu. Tujuannya apa? Supaya penanganannya lebih baik ya, karena jujur kalau kami isoman memilih untuk isolasi mandiri, belum tentu kami tahu obatnya apa, belum tentu kami tahu vitamin yang cocok itu apa. Tapi dengan kita berada di isoter teman-teman, dengan kita dirawat di isolasi terpadu, maka teman-teman kita akan ditangani oleh dokter dan juga perawat, akan ditolonglah lebih tepatnya seperti itu. Jadi penanganannya juga lebih cepat. Nah itu teman-teman ya, itu kenapa kami ada di isoter ya. Sekali lagi, sebenarnya itu bukan soal pilihan sih ya, itu bukan soal pilihan, tapi memang itu sudah instruksi dari pemerintah kabupaten ya, juga pemerintah Kota Malang gitu, dan hampir semua sepertinya sekarang diarahkan menjadi isoter ya, supaya penanganannya lebih baik, lebih cepat. Dan saya pikir itu juga baik ya buat kita semua yang sedang terpapar. Jadi ketidaktahuan kita ya terhadap obat, vitamin ini akan tertolong dengan kita ada di isoter tentunya. Kemudian ada yang tanya juga ya, di isoter itu fasilitasnya apa saja sih? Ya, di isoter itu fasilitasnya apa saja sih? Mungkin ada yang pengen masuk ke sini gitu ya. Teman-teman, di awal kami masuk di sini saya pribadi tidak memikirkan tentang fasilitas yang ada di sini. Yang penting di dalam pikiran saya waktu itu, pokoknya tertangani dengan baik. Tapi nggak apa-apa, karena ini ada yang bertanya, maka saya akan menjawab ini. Di sini, di isoter ini sendiri, di isolasi terpadu di tempat ini, di SMP Negeri 1 Singosari ini, di sini ada beberapa fasilitas teman-teman. Ini yang pertama, teman-teman bisa melihat videonya, ada dapur. Ya. Ada dapur, teman-teman bisa memasak air di sana ya. Teman-teman ingin mandi air panas, silahkan dimasak di sana. Minum air hangat, silahkan dimasak di sana. Selain dapur, disediakan tentu saja ada kamar mandinya teman-teman ya. Di sini juga ada kamar mandi, teman-teman bisa melihat videonya. Kemudian di sini juga ada bed ya, ada tempat tidurnya teman-teman. Ada tempat tidurnya begitu banyak ya. Tempat tidur di sini cukup banyak ya. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman mungkin saat ini sedang isoman, monggo ya, silahkan untuk menghubungi RT setempat ya untuk dibawa ke isoter. Karena tempatnya juga banyak, masih banyak tempat.
Kemudian teman-teman, kita di sini juga fasilitas yang lain, tentu saja fasilitas kesehatan yang lengkap ya, karena 3 kali dalam sehari, 2-3 kali kita diperiksa oleh dokter ataupun perawat ya. Ya, sekali lagi 2-3 kali. Untuk sementara yang memeriksa kami di sini itu setiap hari dari Puskesmas Ardi Mulyo dan juga Puskesmas Singosari sendiri. Jadi itu rutin ya, 2-3 kali. Apa saja yang dicek? Biasanya suhu tubuh kita dicek, saturasi oksigen kita dicek, nadi kita, denyut nadi dan seterusnya, dan masih banyak hal lain. Tidak hanya diperiksa kesehatan teman-teman, juga diberikan obat ya. Diberikan obat. Kalau obatnya habis, akan diberikan lagi. Seperti saya ya, kemudian istri saya, obat saya sudah habis, vitaminnya sudah habis, kemudian ditanya sama dokternya ya, kemudian diberikan vitamin lagi, juga obat gitu. Jadi, dan itu gratis teman-teman, itu gratis. Vitamin, obat itu, pemeriksaan semua di sini gratis. Fasilitas apa lagi? Saya pernah ceritakan di video saya sebelumnya. Fasilitas yang diberikan lagi adalah tentu saja makan ya, mulai dari sarapan, makan siang, makan malam disediakan di sini. Apalagi fasilitasnya selain fasilitas itu tadi, nah ini teman-teman, di sini keamanannya juga terjaga ya. Di depan pos itu ya, di depan pintu gerbang itu, kalau mau masuk sekolah di situ ada begitu banyak penjagaan. Tujuannya sebenarnya demi keselamatan kita juga, supaya kita nggak kontak dengan orang di luar sana, ataupun orang di luar sana nggak kontak dengan kita. Di sana ada thank you ya untuk pihak kepolisian, pihak TNI juga ada di sana. Dari pihak sekolah juga ada ya, ada di sana, dan juga dari warga mungkin juga ada di menjaga keamanan di sekitar sini. Dan teman-teman, di sini Pak Camat dan Pak Sekcam rutin teman-teman ya datang ke sini lihat kami ya. Mungkin gak langsung ketemu ya, tapi mereka biasanya, karena tempat kami ada di sebelah sana, kami sering lihat ya, mereka mampir di sini lihat, tanya kabar gitu ya. Itu sangat menolong ya. Itu sangat menolong bahwa masih ada orang yang memperhatikan kita ya. Itu tentang fasilitas ya. Jadi saya sudah ceritakan, ada dapur, ada kamar mandi, ada tempat tidur, fasilitas kesehatan ya, rutin dicek oleh dokter maupun perawat 2-3 kali dalam sehari. Kemudian makanan sudah tentu saja disiapkan, vitamin, obat-obatan juga diberikan gratis teman-teman. Kemudian kita sering dikunjungi juga ya, walaupun jauh lah ya, ditanyakan kabar. Itu fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Airnya bersih kan, di kamar mandi airnya bersih teman-teman. Terus apalagi teman-teman, yang sering ditanyakan lagi adalah berapa lama di isoter. Nah, berapa lama di isoter, berapa lama di isolasi terpadu. Kemarin sempat saya tanyakan ke dokter ya, yang memeriksa kami, sempat saya tanyakan, dokter kami berapa lama di sini, kami berapa lama di isolasi terpadu. Kemudian dijelaskan kalau misalnya kita baru swab ya, mungkin gini aja teman-teman, untuk lebih mudah saya sampaikan ke teman-teman. Jadi kita berapa lama di isoter itu dilihat dari ada dua hal sebenarnya. Dilihat dari kapan kita mulai mengalami gejala, atau kita tanpa gejala, kita OTG dan kemudian kita swab. Nah, jadi kapan mulai gejala dan kapan kita mulai di swab. Tapi untuk memudahkan saya jelaskan ke teman-teman, kita berapa lama di sini terhitung dari swab kita aja ya, swab kita aja. Jadi contohnya kami swab tanggal 18. Kami swab tanggal 18 Agustus ya. Kemudian hasilnya negatif dan kami langsung masuk di sini. Dihitung dari situ 10 hari teman-teman ya. Dihitung dari tanggal 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ya sekitar 26 sampai 27 atau 28 gitu ya. Kami berada di isoter.
berada di isoter. Kenapa lama sekali? Nah itu teman-temannya mungkin supaya juga benar-benar pulih, benar-benar sembuh, dan ketika kita keluar ya, tetangga, teman-teman kita juga menjadi lebih aman ya. Begitu sih, sepertinya seperti itu gitu ya. Jadi itu berapa lama? Jadi sekitar 10 hari. 10 hari kita berada di isoter. Kemudian ada yang tanya ya, bosan gak di isoter? Kalau dibilang bosan, ya bosan, tapi tentu saja kita cari aktivitas lain ya, karena saya juga bersama dengan keluarga, lebih banyak aktivitas bersama dengan keluarga begitu. Kemudian teman-teman ada yang bertanya, ini pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir yang saya jawab teman-teman. Apakah selama di isoter adakah yang sudah sembuh dan sudah bisa pulang? Ada. Di hari kedua kalau saya nggak salah teman-teman, hari kedua kami ada di sini atau hari ketiga saya lupa ya, itu ada yang pulang, satu keluarga sembuh ya, sembuh setelah dirawat di tempat ini. Dulu mereka isoman ya, isolasi mandiri di rumah, kemudian dibawa di tempat ini dirawat ya, kemudian sembuh pulang. Dan baru aja hari ini nanti kita tampilkan videonya teman-teman, ada juga ibu ya, ada ibu bertiga ya, ibu, putrinya dan bapak ya, jadi satu keluarga juga 10 hari di tempat ini, dan hari ini sudah boleh pulang karena mereka negatif dan boleh pulang ke rumah. Halo Bu, assalamualaikum. Ini rencana pulang ya Bu ya? Sudah berapa lama di sini Bu? 10 hari di isolasi terpadu Bu ya? Oke, jadi ini hari ke-10 dan sudah diizinkan pulang. Oke, baik Bu. Baik Bu, salam sehat. Sampai bertemu dengan keluarga. Terima kasih banyak Bu, terima kasih banyak. Oke, harapan saya juga buat teman-teman yang atau tetangga ya, yang mungkin ketemu dengan kami atau yang pasien yang baru pulang dari isoter, terimalah kami gitu ya. Dari beberapa artikel dari beberapa dokter ya, beberapa yang saya dengar juga bahwa ketika kita sudah keluar dari sini ya, apalagi kita sudah melewati isolasi terpadu sekian lama, maka kemungkinan untuk menularkan ke orang lain itu kecil sekali ya, apalagi kalau kita sudah negatif, apalagi kalau kami sudah negatif. Jadi demikian saja video untuk hari ini. Terima kasih buat yang teman-teman yang sudah menonton, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe ya, mohon supportnya untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa share, bagikan kalau bermanfaat. Oke teman-teman, sekali lagi pesan saya, yuk tetap pakai maskernya, cuci tangan, jaga jarak, dan sekali lagi tetap bergembira, karena hati yang gembira adalah